Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sun Fasyang. Episode 1603. Menegakkan sutra dan menjalankan praktik dari kebijaksanaan. Kebajikannya adalah paling unggul. Segala dhamma yang didengar, kita harus menerima dan menegakkan selalu. Tetap mengingatnya tanpa pernah dilupakan dan memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Kita harus menjalankan praktek berdana dengan hati penuh keikhlasan yang berkelanjutan. Jika dapat menegakkan ajaran sila, jasmani dan batin akan murni. Harus bersikap sabar, berwajah menyenangkan, lembut dan ramah. Dapat berlipat kali memecut diri agar lebih giat dan tekun mencari tanpa kenal henti. Harus melakukan perenungan dan melatih meditasi. Berpikir secara hening dan membebaskan diri dari kejahatan. Harus memahami sepenuhnya akan sifat kebijaksanaan, sehingga segala kebijaksanaan dan prakteknya, segala ikrar, mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Bersungguh hati merenungkan, kehidupan manusia berlalu dengan sangat cepat. Kita harus menggenggam dengan sebaik-baiknya. Dhamma yang telah didengarkan setiap hari, setiap waktu, kita harus mematinya di dalam lubuk hati kita. Inilah yang disebut menerima dan menegakkan selama-lamanya. Dhamma yang terpatri di dalam lubuk hati akan terlihat di dalam keseharian kita. Saat berinteraksi dengan orang, berhadapan dengan perihal-perihal, inilah metode kita untuk menjadi manusia. Dhamma Buddha tidaklah terlepas dari dhamma duniawi. Kita harus bersungguh hati. Segala dhamma yang didengar, kita harus menerima dan menegakkan selalu. Setiap saat, setiap waktu, kita harus dapat menerima dhamma dan diterapkan sejalan dengan tubuh, ucapan, dan batin kita. Ucapan haruslah bajik, tubuh haruslah bajik, batin haruslah bajik. Dalam setiap pergolakan pikiran, setiap membuka mulut, semuanya adalah kebajikan, sehingga memberikan manfaat kepada orang. Hal ini karena kita memasukkan dhamma masuk ke dalam batin kita dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Ketika berinteraksi dengan orang lain dan permasalahan tidaklah terlepas dari tubuh, ucapan, dan batin. Semuanya adalah kebajikan. Inilah metode kita dalam menyelesaikan perihal-perihal. Jadi kita harus tetap mengingatnya tanpa pernah dilupakan dan memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Kita harus selalu mengingatnya dalam batin kita. Belakangan ini saya terus berkata kepada kalian semua, kalian harus ingat, kalian harus mengingatnya. Apabila kita memiliki ingatan, kita akan terus mengingatnya dan tidak akan melupakannya. Dengan demikian, dhamma yang kita dengar akan masuk ke batin. Dengan cara ini, kita dapat praktekkan kapan saja dalam tindakan kita. Inilah cara pelatihan diri yang tercepat, supaya bisa memahami dhamma Buddha dengan mendalam. Jika tidak, ketika kita mendengarnya, setelah itu berlalu begitu saja. Seperti yang kalian dengarkan. Apakah kalian mengerti? Sudah mengerti, akan tetapi sudah lupa. Tahu dan tidak tahu. Kita hanya tahu sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Sekali lupa, kita sudah tidak mengetahuinya lagi. Jadi kita harus selalu mengingatnya. Kita harus selalu mengingatnya dan tidak pernah melupakannya. Setelah memasukkan dhamma ke dalam hati, kita harus mengingatnya dalam ingatan dengan sebaik-baiknya dan selalu memikirkannya. Cara ini juga disebut menghafal dari ingatan. Dhamma yang baik harus disimpan dalam batin. Dalam menghadapi kondisi seperti apapun, kita dapat langsung mengingatnya. Ada pepatah yang mengatakan, dalam kata perenungan Jingxi berkata demikian, beberapa kalimat yang pendek mudah untuk dihafal. Berucap kata-kata yang baik, melakukan perbuatan baik, dan berpikir dengan niat yang baik. Ini juga disebut menghafal, ajaran dari ingatan. Tahu, berpuas diri, bersyukur, berterima kasih, berpengertian, bertenggang rasa, bertoleransi. Kita semua bisa menghafal ajaran ini. Jadi kita harus mengingatnya dengan sungguh hati. Tetapi mengingatnya tanpa pernah dilupakan dan memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Sesuai dengan cara demikian diajarkan. Kami pun demikian menerimanya. Demikian diajarkan. Demikian pula kita menerimanya. Demikian mengingatnya. Tidak pernah lupakannya. Ya ampun, baru saja belum lama ini saya mengajarkanmu
baru saja menceritakannya padamu. Bagaimana kamu bisa lupa? Itu karena kita tidak memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Kita telah diajarkan, tapi tidak menerimanya dan mengingatnya. Ini disebut tidak memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Kami tidak menerima ajaran, jadi kita harus memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Menangkapnya ajaran. Ini seperti ketika kita mengambil foto suatu pemandangan. Saat kita memegang kamera, kita harus mengarahkan kamera dan menekan tombol panah. Jika telah disesuaikan dengan tepat, dengan adanya gerakan ini, maka kamera pasti akan menangkap pemandangan tersebut. Jika tidak bersungguh hati, maka tidak akan menangkap pemandangan tersebut. Setelah keadaan berubah, pemandangan akan hilang. Prinsip kebenaran yang sama. Maka kita harus bersungguh hati. Kita harus menjalankan praktek berdana dengan hati penuh keikhlasan yang berkelanjutan. Kita harus mempelajari ajaran Dharma untuk menjalankan jalan bodhisattva. Berdana, memberi manfaat, berbicara dengan kasih, dan bekerja sama. Berdana berarti melepaskan, bukan hanya sekedar tahu-tahu. Berdana berarti melepaskan. Meskipun kita tahu berdana artinya melepaskan, kita seringkali tidak rela melepaskannya. Banyak orang yang kaya raya, memiliki banyak uang, dan mereka tahu persis berapa banyak uang yang ada di rekening bank. Mereka merasa senang. Tetapi, apakah uang itu benar-benar ada di dekat mereka? Tidak. Hanya berupa angka dalam beberapa buku tabungan. Uang disimpan di bank, hanya ada dalam buku tabungan itu. Dan meskipun buku-buku tabungan itu ada di dekat mereka, mereka hanya bisa melihatnya, tapi tidak bisa menggunakannya. Jika mereka ingin menggunakan uang tersebut, mereka harus pergi ke bank untuk menariknya. Lalu setelah menarik begitu banyak uang, apakah mereka tahu bagaimana menggunakannya? Mereka tidak tahu. Itu hanya berarti mereka tahu, tapi tidak bisa menggunakannya. Hanya memiliki, tapi tidak bisa melepaskannya. Seberapa panjang hidup kita? Berapa banyak umur yang kita miliki? Sangat sedikit orang yang bisa mencapai usia 100 tahun. Dan bahkan jika mereka mencapainya, apakah mereka bisa melepaskannya? Itu pun sulit. Inilah yang disebut penderitaan makhluk hidup. Ada orang yang memiliki uang, malah timbul masalah, mendatangkan ketidaksukaan orang. Karena dia merasa cukup mengandalkan uang saja, tidak perlu mengandalkan hubungan kasih sayang. Ada anak dan cucu yang kaya sejak lahir, karena orang tuanya tidak bisa didekati. Saya juga tidak ingin saudara lain mendekati dia, dan saling bertikai. Saat dia sakit, semua orang datang mengunjungi, tapi bukan dengan rasa peduli. Senior dan orang tua saya, bagaimana agar dokter bisa bantu saya menjaga mereka? Tidak ada pikiran diri sendiri. Harus bagaimana? Dia masih berapa lama lagi? Apakah kondisi dia akan berubah? Biarkan waktu berlalu. Ada orang yang tidak pernah muncul selama puluhan tahun. Saat mendengar ada yang sakit, dia segera muncul. Bahkan bertanya, kamu diutangi berapa banyak uang? Tabunganmu masih ada berapa buku? Masih berapa banyak uang yang belum tertagih? Dan apakah harus segera ganti nama? Hal seperti ini tidak selesai-selesai. Apakah ini penderitaan? Pemikiran seperti itu. Dia dalam kondisi sakit, namun tidak mendapatkan rasa empati dan peduli. Bahkan anak dan cucu sendiri juga tidak peduli dengan rasa empati yang tulus. Tidak peduli orang ini masih bisa bertahan berapa lama lagi. Hanya tanya kapan akan pergi, meninggal. Kisah seperti ini kita telah banyak dengar. Saldo di bank kamu sangat banyak, ditinggalkan. Anak cucu ini sangat pusing, karena bank memiliki aturan sendiri. Orang ini sudah meninggal. Uang bukan siapa saja bisa datang mengambilnya. Tidak bisa leluasa dipakai. Mau mengambil uang juga tidak gampang. Saat hidup tidak mempersiapkannya dengan baik. Masalah belakang yang timbul adalah sangat merepotkan. Oleh karena itu, jika ini tidak bisa melepas, apa yang ditinggalkan? Tubuh ini tidak bisa dipertahankan. Harus diurus keluar. Berbakti. Meskipun anak cucu yang berbakti, mau dipertahankan juga tidak bisa. Satu helaan napas jika tidak kembali, seluruh tubuh ini harus diurus. Jika tidak dikremasi, maka adalah satu peti mati. Pada akhirnya hanya demikian saja. Tapi orang tidak mengerti menggenggam waktu yang ada. Diri sendiri ada berapa banyak kekuatan. Kekuatan kita bersumbangsi dengan tindakan nyata. Ada uang, diri sendiri mengetahuinya.
Saya harus bagaimana bersumbangsi? Lakukan yang bermanfaat. Seandainya uang sangat banyak, seharusnya boleh pesan. Saat ini bisa demikian dipakai. Kedepannya jika masih sisa banyak, maka harus terus demikian digunakan. Diri sendiri bisa melakukannya. Ini baru adalah berkah diri sendiri. Diri sendiri putuskan dengan baik. Inilah yang dilakukan diri sendiri. Tapi orang-orang selalu terjebak dalam pikiran mereka yang bisa memunculkan penderitaan. Kita tidak hanya membawa penderitaan kita dan ketidaktahuan ke kehidupan selanjutnya, tetapi semuanya kita tinggalkan sekarang dan bisa menyebabkan penderitaan dan ketidaktahuan untuk anak kita. Ini semua menyebabkan kesusahan dan sangat mengganggu. Untuk kita meninggalkan karma dan juga membawanya ke masa depan. Tiada suatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Jika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang dengan benar, nanti saat di akhir hidup kita, saat masyarakat, pemerintah, atau keturunan kita tidak bisa menghitung rekening kita, itu akan menyebabkan banyak perdebatan. Inilah yang akan terjadi. Ada banyak penderitaan di dunia dan inilah penderitaan terbesar. Jadi kita harus mengetahui seberapa penting. Kita harus menjalankan praktek berdana dengan hati penuh keikhlasan yang berkelanjutan. Kita harus menggenggam waktu kita di kehidupan ini, menggunakan badan kita dan memakai sumber daya yang kita miliki dengan baik. Tahu kapan untuk menggunakannya dan kapan untuk melepaskannya. Jadi, dengan hati penuh keikhlasan yang berkelanjutan, kita harus menjalankan praktek berdana. Kita memupuk pahala untuk apa yang telah kita lakukan. Maka kita harus melakukan semuanya ini sendiri. Kita memupuk pahala dan kebajikan kita sendiri. Oleh karena itu, jika dapat menegakkan ajaran sila, jasmani dan batin akan murni. Kita tahu untuk menegakkan sila dan mematuhi dharma, orang yang demikian dengan sendirinya, tubuhnya akan tentram dan batinnya akan sangat murni. Tubuh dan pikiran tentram, tidak ada kerisauan dan sangat murni. Betapa bebas dan bahagia. Maka dalam proses pelatihan diri kita, terdapat begitu banyak yang harus kita lihat dengan jelas dan lakukan. Untuk melihat jelas dan dapat melakukannya, kita masih harus bersikap sabar, berwajah menyenangkan. Melakukan hal di dunia tidaklah begitu mudah. Dapat diakui dan disetujui oleh setiap orang, baik itu ekspresi wajah, suara, dan lain-lain. Kita harus menahan dengan sabar dalam menghadapi orang. Kita harus melatih dengan berwajah menyenangkan. Harus sangat lembut dan ceria terhadap suara dan kata-kata. Harus dilatih menjadi lembut dan ramah. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, ini sungguh adalah sebuah ilmu yang dalam. Berbicara terlalu lembut, maka tidak memiliki efek. Jika berbicara terlalu keras, maka sulit untuk diterima. Bagaimana cara melakukan ini? Dengan kebijaksanaan Sang Buddha, terkadang dia berkata dengan lembut. Terkadang Buddha juga akan mengkritik langsung. Ini tergantung pada makhluk yang seperti apa. Lalu menggunakan metode yang berbeda untuk menjinakkan mereka. Kapasitas para makhluk yang berbeda-beda. Namun dalam proses pelatihan diri kita harus melatih dari tingkat paling dasar. Melatih bagaimana bersabar dan berwajah menyenangkan. Bagaimana menggunakan suara dan kata-kata dengan lembut dan ramah. Juga perlu terus-menerus memecut diri kita sendiri. Berlipat kali memecut diri sendiri terhadap hal yang benar. Karena kita telah menerima dharma, kita harus lebih serius dan pelatihan dibandingkan sebelumnya. Karena kita telah memahami kebenaran sejati dari dharma, telah meyakini dan memahami dengan batin mendalam, harus percepat langkah. Kita harus mempercepat langkah kita ke arah yang benar. Dengan demikian baru bisa mencapai tujuan dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati, tekun mencari tanpa kenal henti. Harus dapat berlipat kali memecut diri agar lebih giat. Dapat berlipat kali memecut diri agar lebih giat dan tekun mencari tanpa kenal henti. Kita harus melipat gandakan kecepatan dan kerajinan kita. Memahami sebaik-baiknya. Tetap dalam samadhi. Jaga pikiran tetap murni dan meditasi. Dengan tenang berpikir secara hening. Dan lihat, apakah yang saya lakukan sudah benar? Aduh, tidak benar. Harus berani untuk memperbaikinya. Maka dikatakan, harus memahami sepenuhnya akan sifat kebijaksanaan.
Meditasi artinya pelatihan benal. Setiap kali sebelum kita melakukan sesuatu, harus melalui pemikiran dulu. Pelatihan benal kita, niat pikiran kita. Apakah ada menyimpang? Harus segera ditarik kembali. Pelatihan benal seperti ini adalah pelatihan benal. Berpikir secara hening. Batin jangan goyah, jangan hilang fokus. Dipertimbangkan baik-baik. Yang salah harus segera dilepaskan, diubah. Bisa segera diperbaiki. Ini namanya berani. Oleh karena itu, harus memahami sepenuhnya akan sifat kebijaksanaan, sehingga segala kebijaksanaan dan prakteknya, segala ikrar mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kita harus memahami sifat kebijaksanaan kita dengan jelas. Sang Buddha berkata bahwa setiap makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat kebijaksanaan tata gata. Kebijaksanaan tata gata ini disebut sifat kebijaksanaan. Sifat dasar dari kebijaksanaan. Sifat dasar dari kebijaksanaan yaitu sifat tercelahkan kita. Jika sifat tercelahkan kita telah tersadarkan, ini disebut pencelahan. Sifat tercelahkan telah tersadarkan menjadi Sang Maha Tercelahkan. Disebut telah mencapai kebudaan. Oleh karena itu, sifat kebijaksanaan kita harus jelas. Memahami yaitu kesadaran, segala kebijaksanaan dan prakteknya. Apapun yang kita lakukan tidak akan menyimpang. Segera ikrar, kita dapat mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Hati tidak ada kerisauan dan kesedihan, sama seperti Sang Buddha saat mencapai pencerahan. Membabarkan Dharma selama hampir 50 tahun. Selama 49 tahun ini, beliau harus memahami sepenuhnya akan sifat kebijaksanaan, segala kebijaksanaan dan prakteknya. Menjalankan upaya pengajaran di dunia, tidak menyimpang dalam menyelamatkan makhluk hidup. Mengajar sesuai dengan kapasitas, dapat melihat waktu dan kapasitas. Mengajar sesuai dengan masa tahapan benih sebab, orang dan kapasitas. Prosesnya selalu seperti ini. Sebelum memasuki nirvana, harus selesai membabarkan sutra teratai. Setelah selesai membabarkan sutra teratai, beliau pun bersiap untuk memasuki nirvana. Dan beliau akan melakukan perjalanan seperti ini lagi. Kali ini datang ke kota Vaisali. Ketika dia meninggalkan kota Vaisal, Sang Buddha berkata kepada semua orang, "Mari, semua orang harus menggenggam waktu dengan baik-baik. Waktu kita dalam hidup perlahan-lahan berlalu. Manusia juga demikian. Seiring waktu berlalu, kita pelan-pelan mengikuti 4 fenomena, yaitu lahir, tua, sakit, mati. Mulai dari lahir, dari masa bunda, setengah baya, dan tanpa terasa memasuki usia tua. Saat kita berada di ambang usia tua, kita pelan-pelan mulai mendekati kematian. Itulah pelan-pelan mendekati kelenyapan. Mulai lahir hingga mati. Seiring berjalannya waktu dalam proses, ini pelan-pelan mendekati. Oleh karena itu, Sang Buddha kali ini datang ke kota Vaisali, tempat ini. Ketika dia ingin meninggalkannya, seharusnya semua orang harus jelas bahwa setelah saya pergi saat ini, saya tidak memiliki kesempatan lagi untuk kembali di masa mendatang. Demikianlah disampaikan kepada semua orang. Ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian datang ke tempat ini lagi, melihat lingkungan ini, melihat orang-orang ini, agar semua orang mempunyai kesempatan untuk melihat saya. Ini tidak akan terjadi. Mungkin tidak ada kesempatan lagi, bahkan tidak akan memasuki lagi. Dia juga tidak akan memasuki kota ini lagi di masa mendatang. Jadi, saat ini saya sudah ingin meninggalkan kota ini. Maksudnya, setelah meninggalkan kota ini, dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan semua orang. Juga tidak akan lagi memasuki kota ini. Inilah yang dikatakan kepada semua orang sebelum dia meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, ketika orang-orang di kota Vaisali mendengarnya, semua orang mulai khawatir. Mereka menjadi sedih dan khawatir. Saat Sang Buddha pergi kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk kembali. Sang Buddha akan memasuki parinirvana. Semua orang menyadari bahwa ini adalah perpisahan terakhir Sang Buddha. Setelah Sang Buddha mengatakan ini kepada semua orang, dia kemudian berbalik untuk pergi. Tidak seorang pun yang tega berpisah dengan Sang Buddha. Mereka tidak tega melihatnya pergi. Semua orang menangis. Air mata mereka mengalir.
Saat Sang Buddha pergi, sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Mereka menangis saat mengikutinya. Dengan cara ini, orang-orang menyebarkan berita dari mulut ke mulut. Sang Tathagata akan memasuki parinirvana dan tidak akan pernah datang lagi ke dunia. Dia tidak akan datang ke sini lagi, dan dunia akan segera kehilangan cahayanya. Inilah yang dikatakan semua orang satu sama lain. Saat Sang Buddha sampai di perbatasan negara itu, beliau memutar badannya dan mengatakan demikian. Berhenti, berhenti, jangan mengikuti saya lagi. Namun semua orang masih mengikuti beliau. Pada saat itu Sang Buddha melakukan ini. Beliau membagi semua orang menjadi dua kelompok. Sisi sebelah sini dan sisi seberang. Sang Buddha berdiri di sisi sini dan berkata kepada orang-orang di seberang, "Baiklah, berhenti, tolong berhenti. Jangan sedih dan jangan takut. Tiada satu hal pun di kehidupan ini yang kekal dan tidak rusak. Tiada satu orang pun yang hidup abadi dan tidak akan meninggalkan dunia. Segala sesuatu di dunia ini mengalami fase, terbentuk, bertahan, rusak, musnah, lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Selama kita menjaga pikiran kita dengan baik, sebenarnya Sang Buddha hendak mengatakan bahwa pikiran pun tidak kekal. Namun Sang Buddha mengatakan bahwa kita hendaknya selalu tinggal dalam Dharma. Batin semua orang hendaknya selalu tinggal dalam Dharma. Hanya Dharma yang dapat membuat dunia bertahan lama. Jika ada prinsip kebenaran, maka dunia akan memiliki harapan." Setelah Sang Buddha mengatakan demikian, beliau melempar sebuah mangkuk patra ke udara. Saat batin kita tinggal dalam Dharma, maka ini adalah sebuah persembahan Dharma. Saat mangkok patra berputar di udara, inilah yang beberapa hari ini selalu kita bahas, yaitu persembahan 4 jenis kebutuhan pokok. Persembahan 4 jenis kebutuhan pokok kepada Buddha. Pada zaman Buddha, namun Sang Buddha pada akhirnya mengajarkan bahwa yang paling penting adalah setiap orang memberikan persembahan Dharma. Dahulu juga demikian, Buddha mengajarkan kepada setiap orang bahwa yang harus diberikan adalah persembahan berupa penghormatan dan praktek. Bukan hanya persembahan yang bersifat materi, seperti semangkuk nasi, beberapa pakaian, atau sebuah rumah. Bukan persembahan yang seperti ini. Persembahan semacam ini bersifat sementara, hanya untuk mendukung kehidupan sangha dan pelatihan para praktisi. Yang paling penting adalah Dharma, karena Dharma harus tetap ada di dunia untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Buddha mulai berbicara tentang persembahan 4 jenis kebutuhan pokok, yaitu persembahan prinsip-prinsip Dharma, bukan persembahan yang bersifat materi. Oleh sebab itu, mangkuk yang dilempar ke udara untuk memberitahukan setiap orang agar memberikan persembahan Dharma yang tidak berwujud. Mangkuk kosong yang berputar di udara. Artinya, kelak di masa depan, tidak ada lagi persembahan materi kepada Buddha, melainkan harus dilakukan dengan hati yang penuh Dharma, keyakinan, pemahaman, dan pengamalan. Mempraktekkan dalam tindakan nyata. Melakukan persembahan. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan jelas. Kita melatih diri. Sang Buddha tidak hidup di zaman sekarang, namun Dharma tetap ada di dalam batin kita. Dharma menghadapi dunia, dan dunia selalu penuh kekeluhan. Untuk mengamalkannya, kita harus bersikap sabar, berwajah menyenangkan, harus lembut dan ramah. Jika Anda memiliki sikap seperti itu, kamu bisa disebut seorang praktisi. Ini adalah keyakinan dan pemahaman. Ini adalah rasa hormat, menghormati Dharma, dan menerima ajaran sesuai dengan Dharma. Ini semua adalah demi keuntungan diri sendiri. Jika kita sendiri yang berlatih, kita akan memperolehnya sendiri. Kita akan mengumpulkan pahala saat berlatih. Oleh karena itu, kita harus dapat berlipat kali memecut diri agar lebih giat dan tekun mencari tanpa kenal henti. Kita menggenggam waktu, menggunakan hidup kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, untuk dapat memberi dan bermanfaat bagi orang lain. Namanya bermanfaat bagi orang lain, namun sebenarnya bermanfaat bagi diri sendiri dalam mencapai kemajuan. Menjalin hubungan baik dan mengumpulkan bibit kebajikan untuk kehidupan mendatang. Jadi kita hendaknya melakukan perenungan dan melatih samadhi. Artinya pikiran kita mesti benar. Hanya dengan niat pikiran yang benar, barulah kita bisa menjadi tenang. Kalau kita tidak memiliki pikiran yang benar, kita tidak akan pernah bisa tenang. Jadi kita harus melakukan perenungan dan melatih meditasi.
Saya tidak meminta kalian duduk di sana, namun saya meminta kalian untuk melatih samadhi. Samadhi artinya pandangan yang benar. Artinya kita mesti melatih pandangan yang benar. Jadi kita hendaknya bisa melakukan perenungan dan benar-benar berupaya untuk melakukan perenungan. Kita hendaknya berpikir secara hening dan membebaskan diri dari kejahatan. Kita hendaknya mengatur pikiran dan senantiasa melepaskan kekotoran batin dan kerisauan kita. Jadi kita harus memahami sepenuhnya akan sifat kebijaksanaan. Kita akan bisa dengan alami memahami sifat hakiki tata-tata kita dengan jelas. Kita melatih segala kebijaksanaan dan prakteknya. Segala yang kita lakukan, ketika kita berinteraksi dengan orang dan perihal, kita akan berinteraksi dengan orang dengan kebijaksanaan dan akan bisa membimbing orang ke arah yang benar, tanpa melakukan tindakan yang menyimpang. Jadi, segala ikrar mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kita semua hendaknya tahu pentingnya kesungguhan hati dan segera berupaya untuk memanfaatkan prinsip kebenaran dengan baik. Di dalam naskah sutra sebelumnya, Buddha berkata, sekiranya ada orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, atau membabarkan sutra ini kepada orang lain, menyalinnya sendiri, mengajari orang lain untuk menyalinnya, atau memberi persembahan pada kitab sutra ini, maka dirinya tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi, membangun sanghalama atau memberi persembahan kepada komunitas sangga. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Penggalan naskah sutra pada bagian depan. Sang Buddha mengatakan demikian, Tathagata akan memasuki parinirvana. Oleh karena itu, Tathagata akan memasuki parinirvana. Jika terdapat orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan untuk orang lain, menyalinnya secara mandiri, atau mengajarkan orang lain untuk menyalinnya, memberikan persembahan kepada gulungan sutra, dengan demikian, agar semua orang melakukan praktek dalam tindakan nyata di tengah dharma ini, dengan penuh ketekunan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari, maka tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi, maka tidak perlu lagi Anda harus menerima dan menegakkan dharma dengan baik. Maka tidak perlu untuk mendirikan dan membangun benda yang memiliki bentuk dan rupa. Memperlakukan dengan cukup. Semua orang harus fokus pada dharma. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang dapat menegakkan sutra ini, pada saat bersamaan juga mempraktekkan berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, satu batin, dan kebijaksanaan, maka kebajikannya adalah terunggul, tak terhingga, dan tak terbatas. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Yang paling penting adalah kita perlu praktek dari kebijaksanaan. Ketika kita melafalkan sutra, mengajarkan orang lain untuk membaca, melafalkannya, dan lain-lain, maka tidak perlu lagi untuk membangun stupa. Terlebih lagi, apabila terdapat orang yang dapat menegakkan sutra ini, pada saat bersamaan juga mempraktekkan berdana. Sebelumnya, Buddha hanya mengajarkan kita menulis sutra, membaca sutra, melafalkan sutra. Dengan demikian, sekarang dikatakan lagi, pada saat bersamaan juga mempraktekkan berdana, menegakkan sila. Ini dilakukan secara bersamaan dalam berdana dan menegakkan sila, kesabaran, ketekunan, dan lain-lain. Ini semua adalah praktek dari kebijaksanaan. Praktek dari kebijaksanaan adalah mempraktekkan dan menegakkan segala dharma bajik, dimulai dari menerapkannya dalam tindakan nyata. Kebijaksanaan ibarat mata yang dapat melihat jelas pada arah. Praktek ibarat sepasang kaki dari berkah dan kebijaksanaan. Kekuatan semangat mencapai tanah penuh kesejukan. Yang dimaksud dengan praktek dari kebijaksanaan adalah mempraktekkan dan menegakkan segala dharma bajik. Beginilah memiliki kebijaksanaan. Kita harus memilih, mempraktekkan dan menegakkan segala dharma bajik, bukan hanya duduk bersamadi, bukan hanya bersumbangsi. Kita harus menggunakan kebijaksanaan. Apa yang harus kita sumbangkan? Kita sendiri harus merenungkan dengan sungguh-sungguh. Bersumbangsi bukan demi untuk mendapatkan jasa kebajikan, tapi harus mempertimbangkan apakah boleh melakukan apa yang kita lakukan, apakah memberi manfaat kepada orang lain.
bukan dengan cara bersembayang, membangun wihara, sehingga dengan demikian akan mendapatkan jasa pahala. Bukan demikian. Melainkan pada saat ketika orang sangat membutuhkan, sangat mendesak, adakah Anda berbuat sesuatu? Ini membutuhkan analisa. Maka, praktek dari kebijaksanaan dengan menerima dan menegakkan segala dharma bajik. Yang dilakukan adalah dharma bajik yang sesungguhnya, atau hanya demi mendapatkan jasa pahala. Menyumbangkan sebuah tiang, maka akan mendapatkan seorang putra. Menyumbangkan sebuah tiang akan mendapatkan anak cucu yang berbakti. Dulu sering begitu, jika saya, dan lain-lain. Itu semua tidak benar. Bersumbangsi tanpa pamrih, itu barulah kebajikan yang sesungguhnya. Adalah ketika orang membutuhkan, dan apa yang telah kita lakukan tepat waktu, atau dengan kekuatan tenaga yang bersatu, apa yang dapat dilakukan demi dunia, harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan. Anda menyisakan begitu banyak uang untuk apa? Ataupun dalam kehidupan saya, mengumpulkan uang dengan susah payah. Seharusnya saya harus bagaimana agar dapat melakukan kebajikan bersama-sama dengan yang lainnya. Ini harus sesuai dengan kemampuan dan tahu untuk merencanakan semua kegiatan dengan kebijaksana. Jadi dimulai dari menerapkannya dalam tindakan nyata. Ini adalah praktik dari kebijaksanaan. Dimulai dari diri kita sendiri yang melakukannya. Seperti yang kita bicarakan di awal, saya mempunyai sangat banyak uang. Tabungan saya di bank sangat banyak. Harta juga sangat banyak. Aset bergerak dan aset tidak bergerak juga sangat banyak. Diri sendiri memuaskan diri sendiri. Adakah puas? Masih belum puas. Masih ingin menghasilkan lebih banyak uang lagi. Semua hidup adalah demikian. Pada akhir penghabisan, yang ditinggal adalah kerisauan. Kegelapan batin yang dibawa pergi, apapun tidak ada. Yang ditinggalkan adalah membuat kerisauan pada anak cucu. Tidak tahu bagaimana membaginya. Ini adalah kerisauan dari anak cucu. Diri sendiri tidak menerapkan dalam tindakan nyata. Ini adalah tidak praktik dari kebijaksanaan. Kita lakukan sendiri, menerapkan dalam tindakan nyata, harus jelas membedakannya. Jadi, kebijaksanaan ibarat mata yang tidak dapat melihat jelas pada Allah. Bagaikan mata kita sangat terang, ingin berjalan kemana, saya jelas. Kebijaksanaan laksana mata, sangat jelas memahami Allah. Praktek ibarat sepasang kaki dari berkah dan kebijaksanaan. Saya ingin menciptakan berkah, saya harus memupuk kebijaksanaan. Menciptakan berkah adalah bersumbangsi. Kebijaksanaan adalah diri kita sendiri harus berusaha keras. Kekuatan giat bersemangat ini adalah untuk mencapai tempat yang sejuk, agar tubuh dan batin kita dapat nyaman dan leluasa ini. Menunjukkan. Ini menjelaskan. Kalau para praktisi secara bersamaan mempraktekkan 6 paramita untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan segera memperoleh kemahatauan. Orang ini menegakkan sutra dengan benar, juga mempraktekkan 6 paramita, namun belum lengkap semuanya, makanya disebut secara bersamaan mempraktekkan. Kita sendiri berdana, menjaga sila, kesabaran, upaya bersemangat. Kita sendiri memiliki cara untuk melaksanakannya. Saya mau melakukannya sendiri. Saya benar-benar mempraktekannya dalam tindakan nyata. Saya memiliki cara untuk berdana sendiri. Ini sangatlah jelas. Bagaimana seharusnya mengatur dan menyiapkan harta kekayaan. Saat ini mampu melakukannya. Saya mulai melibatkan diri sendiri. Boleh menggunakan kekuatan semua orang. Menggunakan tenaga saya. Mari kita semua melakukannya bersama-sama. Tidak cukup hanya fokus ke satu persatu saja. Kita bisa melakukannya dengan terbuka luas. Ini yang dinamakan praktek bodhisatwa. Inilah aktivitas batin bodhisatwa. Batin bodhisatwa bertoleransi sebesar alam semesta raya. Praktek bodhisatwa telah tersebar di seluruh alam semesta dan ada di mana-mana. Ini yang sebenarnya hendak kita bersumbangsi. Mampu untuk kita perluas. Orang-orang bersumbangsi dengan benar, menjalin jodoh kebaikan. Ini adalah diri sendiri yang melaksanakan. Ini menjelaskan, kalau para praktisi secara bersamaan mempraktekkan 6 paramita
untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan segera memperoleh kemahatauan. Jika demikian, ini benar-benar kemahatauan. Kita telah mulai menyelap, mampu untuk membedakan, diri sendiri melakukan, kemudian diungkapkan. Semua orang bersatu hati menggabungkan kekuatan, melakukan hal yang benar. Semakin terbuka, semakin luas, kekuatannya akan semakin besar. Ini adalah praktek bodhisattva yang maha luas. Segera memperoleh kemahatauan. Jadi, orang ini menegakkan sutra dengan benar. Orang yang membaca sutra, kebijaksanaannya akan bisa sangat jelas, bisa memahaminya. Jadi juga mempraktekkan 6 paramita. Adalah melakukan praktek dalam 6 paramita. Diri sendiri berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya semangat, meditasi, kebijaksanaan. 6 paramita dipraktekkan bersamaan, tetapi ada orang yang melakukannya hingga demikian. Akan tetapi masih saja waktunya dipergunakan untuk menerima dan menegakkan diri sendiri. Mau keluar dan melakukannya untuk umum atau universal. Ini adalah sambilan melakukannya atau mempraktekannya. Dan ada yang bersungguh hati melakukannya. Karena ada yang sudah berkeluarga, ada yang memiliki pekerjaan atau karir, ada yang merupakan hobi atau kesukaannya. Maka saya tidak bersedia berada dalam kerumunan. Orang sedang membicarakan hal-hal baik. Saya mendapatkan jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini disebut sambilan melakukannya, bukan dengan sepenuh hati melakukannya. Di satu sisi melatih diri, di sisi lain juga sedang berdana, di satu sisi karir, di sisi lain sedang bersumbangsi. Ini semuanya adalah sambilan secara bersama mempraktekkan, menerima dan menegakkan secara bersamaan berdana. Masih sama saja, berkah dan kebijaksanaan dengan demikian secara bersamaan seperti ini melakukannya. Jadi naskah sutra mengatakan demikian. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang dapat menegakkan sutra ini, pada saat bersamaan juga mempraktikkan berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, satu batin dan kebijaksanaan. Lebih-lebih lagi kalau dapat menegakkan sutra ini, pada saat bersamaan juga mempraktikkan 6 paramita. Satu batin adalah dhyana, kebijaksanaan para praja. Melatih diri dalam menerima dan menegakkan dharma. Juga bisa pada saat bersamaan terjun ke dunia untuk bersumbangsi. Ini semua disebut pada saat bersamaan mempraktekkan. Jadi dengan demikian, ini lebih-lebih lagi kalau bisa menerima dan menegakkan. Pada saat bersamaan juga mempraktekkan 6 paramita. Satu batin adalah dhyana, kebijaksanaan adalah prajna. Demikianlah. Kita memiliki wujud keyakinan mendalam dan pemahaman. Kita memiliki keyakinan yang sangat mendalam, memahami prinsip kebenaran. Konsep pemikiran dari jalan dan prinsip, ketika mendengar dan belajar bagaimana orang membaca dan melafalkan sutra, namun apabila mata batin tidak terbuka, maka sama sekali tidak punya konsep dari prinsip kebenaran. Orang yang belajar meditasi dan hanya mengutamakan konsep dari prinsip kebenaran, karena itu batin selaras kemanapun pergi. Namun apabila dikabulkan oleh nama dan rupa, maka sepatah prinsip kebenaran tidak akan tahu. Jadi prinsip kebenaran jelas. Pemikiran akan berjalan dan prinsip. Kita dengar, kita sendiri ada pemikiran seperti ini. Datang dari mendengarkan orang lain mengatakannya. Kita mulai percaya, bisa pergi mempelajarinya. Belajar dari orang lain mengajarkan kita bagaimana melafalkan. Semua orang juga pada mempelajarinya. Baru bisa tahu bagaimana melafalkan sutra, bagaimana membaca sutra, bagaimana menjelaskan sutra. Ini adalah hal seperti ini. Belajar di tengah orang banyak. Mata batin tidak terbuka. Membaca sutra hanya membaca sutra. Tapi makna di dalamnya apa? Banyak orang yang seperti ini. Sangat lancar diucapkan, sangat lancar membaca dan menghafalnya. Tapi apa prinsip yang terkandung di dalamnya? Membaca dengan sangat cepat sudah selesai, juga tidak tahu prinsip kebenaran. Apabila mata batin tidak terbuka, maka sama sekali tidak punya konsep dari prinsip kebenaran semacam ini. Prinsip kebenaran di dalamnya apa juga tidak tahu.
Orang yang belajar meditasi hanya duduk saja di tempat itu dan berkata, "Saya sedang mengamati prinsip." Mengambil sepotong tulang putih, taruh di depan hendak mengamati. Akhir dari orang ini adalah sepotong tulang putih. Tetapi, apakah terhadap kelainan kematian sudah memahami hingga tuntas? Sangat sulit. Semua ini adalah batin selaras kemanapun pergi. Namun apabila dikabulkan oleh nama dan rupa, adalah tidak mengerti. Rupa ini seperti adalah apa? Prinsip di dalamnya ini adalah apa? Benar-benar tidak jelas. Hanya tahu membaca dan melafalkan, tapi tidak jelas akan prinsip kebenaran. Maka kebajikannya adalah terunggul, tak terhingga, dan tak terbatas. Ke dalam melatih konsep dari prinsip kebenaran, keluar mencari bantuan dari fenomena, maka jasa kebajikan yang diperoleh adalah tiada terkira. Ada yang demikian, dan ada yang paham untuk menjalankannya. Bukan hanya seharian melafalkan sutra, tidak memahami makna prinsip kebenaran ini. Tidak memahami fenomena dunia, hanya seharian di sana, melafalkan sutra, hanya melafalkan sutra. Demikian tidak bisa. Seharian duduk bermeditasi di sana, tidak memikirkan penderitaan dunia, tidak tahu kehidupan tidak kekal. Demikian juga tidak ada prinsip kebenaran, sehingga kita harus melatih diri, giat bersemangat. Pada saat bersamaan, keberkahan dan kebijaksanaan juga dipraktikkan. Jika bisa demikian, maka pahala kebajikan tiada terhingga. Jangan hanya demikian berdiam. Kita harus sama-sama mempraktekkan, sehingga ke dalam melatih konsep dari prinsip kebenaran, keluar mencari bantuan dari fenomena. Ke dalam diri kita melatih diri. Kita harus memahami prinsip kebenaran ini. Di luar ada fenomena kehidupan dunia. Menyatu dengan kita, ini disebut masalah. Melihat masalah ini, maka akan memahami prinsip kebenaran. Kehidupan demikian terbalik. Berpikiran kacau, sungguh menderita. Banyak sekali ketidakkekalan. Sehingga, jika bisa demikian, akan memahami prinsip kebenaran, masalah di dunia, memahami fenomena. Jika demikian, maka pahala kebajikan tidak terhitung. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha, yang paling penting kita harus bersungguh hati. Ajaran masuk ke batin, supaya seumur hidup kita tidak dilewatkan begitu saja. Baik-baik mendengarkan Dharma, sering menerima dan menegakkan. Tetap mengingatnya tanpa pernah dilupakan dan memusatkan perhatian sesuai diajarkan. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.